Halo guys, welcome back to my channel Devon Vlog Gaming. Jadi kita bakal lanjutin cerita Devon dan negara Devoti, mimpi perang dan harapan bagian kedua ya. Yang belum nonton bagian 1 nonton dulu ya. Mungkin ini bakal lumayan panjang, ada sekitar 2500 kataan. Soalnya ini masih satu tema, jadinya langsung 2000 aja kan. Oh ya, cerita Devon negara Devoti dan mimpi perang dan harapan bagian kelima udah ada di visual novel. Oke. Oh ya, nanti setelah bagian 2 ini aku akan membuat podcast ya. Podcast tentang cerita ini. Oke. Dengan Kevin namanya. Oke, kita mulai aja. Devon, bocah jenius yang mengubah dunia. Devon lahir pada 11 Mei 2012 di dunia yang dilanda berbagai masalah besar seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, dan ketidaksetaraan sosial yang semakin berkembang. Namun di tengah semua kekacauan ini lahir seorang anak jenius yang mampu mengubah nasib umat manusia. Devon, di usia muda yang masih sangat belia, ia sudah menciptakan banyak terobosan teknologi yang akhirnya membentuk Devoti, negara utopia yang berhasil mengatasi banyak masalah dunia ini. Devoti bukan hanya negara dengan teknologi paling maju, tetapi juga negara dengan yang mewujudkan impian utopis Devon akan dunia yang lebih baik. Negara ini dibangun di atas prinsip-prinsip kesetaraan, keberlanjutan, dan kemajuan. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, Devoti menjadi simbol harapan bagi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Di Devoti, energi terbarukan digunakan untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan energi dunia. Mobil terbang mengangkut orang dalam waktu singkat, dan kehidupan penduduk jauh lebih baik berkat teknologi canggih yang Devon kembangkan. Pada usia yang sangat muda, Devon sudah memimpin negara ini dengan bijak, memperkenalkan kebijakannya yang berbasis pada kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dia menciptakan berbagai inovasi yang bukan hanya mengubah negara tempat ia tinggal, tapi juga dunia secara keseluruhan. Sebagai contoh, Devon berhasil menciptakan teknologi yang dapat membersihkan polusi udara dan laut yang telah merusak banyak ekosistem bumi, serta sistem pertanian vertikal yang memungkinkan produksi pangan dengan lahan yang terbatas dan tanpa merusak lingkungan. Oke, mungkin di sepanjang video ini bakal ada bunyi kayak dert gitu ya. Nggak tahu nih, kayak suara laptopku yang nggak kuat. Moga-moga aja kuat lah. Nyampe mana ya? Namun meskipun Devon berhasil mencapai banyak hal dan impiannya sudah terwujud, ia merasa kekosongan. Semuanya yang ia inginkan telah tercapai. Dan kini dunia yang sudah sangat maju ini tampaknya tidak lagi memiliki tantangan yang cukup besar. Perlu seorang pemimpin sepertinya Devon dalam kesendirian istananya. Ia merenung dan bertanya pada diri sendiri, apalagi yang bisa aku capai? Perciptaan sayap ajaib menjadi burung di langit. Satu malam saat Devon sedang berdiri di balkon istana yang tinggi, pandangannya menyapu langit yang luas dan tak terbatas. Ia tiba-tiba teringat akan impian lamanya, terbang ketika ia masih kecil. Ia selalu membayangkan bagaimana rasanya terbang bebas di langit seperti burung, melintasi awan dan menembus angin. Saat itulah Devon memutuskan bahwa ia harus menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian yang telah ia raih. Dia ingin menciptakan sayap mekanis yang bisa memungkinkan manusia terbang. Devon merasa ini adalah tantangan baru yang harus dihadapinya. Devon ingin mewujudkan impian lamanya, dan jika bisa terbang, ia ingin menjelajahi dunia dengan bebas tanpa batasan apapun. Dengan kemampuan teknologi yang luar biasa, Devon mulai merancang prototipe sayap mekanis yang akan memungkinkan seorang terbang dengan kecepatan tinggi dan stabilitas yang tinggi.
Proyek ini membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan. Devon merancang sayap dengan bahan yang sangat ringan namun sangat kuat, menggunakan serat karbon dan logam yang ia buat sendiri. Setelah memanfaatkan teknologi yang sudah ada dalam bentuk panel surya mini, untuk memastikan energi yang dibutuhkan tidak akan habis, sayap ini akan dilengkapi dengan sistem propulsi yang memanfaatkan kekuatan angin dan energi kinetik yang ada di sekitar tubuh pemakaiannya. Selain itu, untuk menjaga stabilitas penerbangan, Devon menanamkan teknologi AI canggih yang akan menjaga keseimbangan saat terbang, bahkan di tengah badai. Setelah 3 bulan bekerja keras di laboratorium pribadinya, prototipe pertama sayap tersebut akhirnya selesai. Devon langsung mengujinya. Ia menggunakan sayap itu dan terbang keluar dari gedung istana menuju langit biru yang luas. Rasanya luar biasa. Sayap itu mampu terbang dengan kecepatan hingga 500 km per jam dan bertahan lebih lama dibandingkan pesawat terbang konvensional. Devon terbang tinggi, menyusuri langit dan merasakan kebebasan yang selama ini dambakan. Dengan sayap itu, Devon mulai perjalanan keliling dunia, mengunjungi berbagai tempat yang selama ini hanya ia lihat dalam buku atau berita. Pertemuan dengan Michelle, inspirasi dari Pekalongan. Devon bertemu Michelle di sebuah taman kota kecil. Oh iya, Michelle itu Sweetie Coconut ya, yang channelnya lagi hilang sekarang. Di Pekalongan, mereka duduk di bawah pohon rindang dikelilingi kain batik yang sedang dijemur. Michelle terlihat antusias melihat sayap mekanis yang dikenakan Devon. Terpesona, sayap itu luar biasa sekali. Kau benar-benar bisa terbang dengan itu. Seperti burung. Tersenyum. Ya, aku menciptakannya agar bisa terbang bebas seperti burung di langit. Ini adalah salah satu proyek impianku sejak kecil. Aku ingin menciptakan sesuatu seperti itu suatu hari nanti. Tapi di sini aku hanya punya alat-alat sederhana. Semua ideku sering terhenti karena keterbatasan. Bagaimana kau memulainya, Devon? Aku pun memulai dengan alat-alat sederhana yang penting untuk keberanian, untuk bermimpi besar dan kerja keras untuk mewujudkannya. Kau harus percaya bahwa setiap masalah memiliki solusi. Dan setiap keterbatasan adalah tantangan untuk diatasi. Menatap Devon dengan penuh semangat. Aku ingin menciptakan sesuatu yang bisa membantu orang-orang di sini. Kota kami indah, tetapi banyak yang hidup dalam kesulitan. Bagaimana aku bisa membuat teknologi yang bermanfaat bagi orang pengangguk? Itu langkah pertama. Michelle niatmu untuk membantu orang lain. Aku akan membantu memulai ini. Devon membuka layar hologram kecil dari pergelangan tangannya dan mentransfer cetak biru teknologi dasar ke perangkat Michelle. Michelle melihat perangkat dengan mata membelalak. Apa ini? Ini cetak biru teknologi dasar Devon. Senyum. Benar. Gunakan ini untuk menciptakan fondasi teknologi untuk kota atau bahkan negaramu. Tapi ingat, teknologi hanyalah alat. Yang lebih penting adalah bagaimana kau menggunakannya untuk kebaikan. Michelle tersentuh. Terima kasih, Devon. Aku akan bekerja keras dan tak akan mengecewakanmu. Untuk membawa Michelle. Aku percaya padamu, mimpi besar Michelle, dan aku akan tahu kau bisa melakukannya suatu hari. Aku ingin melihat apa yang kau telah ciptakan. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kita untuk menciptakan harapan. Mereka berdua tersenyum. Pertemuan ini menjadi awal dari perjalanan Michelle membangun Michelle, negara kecil yang penuh inovasi dan harapan. Pekalongan, sebuah kota kecil di Indonesia yang terkenal dengan industri batiknya. Di sana Devon bertemu dengan seorang anak bernama Michelle, seorang jenius muda yang memiliki cita-cita tinggi untuk menciptakan teknologi besar yang dapat mengubah dunia. Michelle yang meskipun berasal dari kota kecil memiliki pikiran sangat besar. Ia mengagumi kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh Devon dan terinspirasi oleh visi Devon. Benar, visi Devon yang jauh ke depan. Mereka berbicara panjang lebar tentang sains, teknologi, dan bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Michelle merasa bahwa ia ingin mengikuti jejak Devon, menciptakan sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi umat manusia. Tes. Oke, ternyata mic-nya baterainya habis lagi ya. Kita lanjut ya.
Devon yang melihat potensi luar biasa pada Michelle merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk berbagi ilmunya. Ia memberikan bantuannya dengan memberikan centang biru, teknologi dasarnya yang ia gunakan untuk menciptakan Devoti, serta beberapa teknologi lain yang dapat membantu Michelle memulai perjalanan besar membangun negara yang ideal. Michelle sangat terinspirasi oleh Devon dan bertekad untuk membangun negara sendiri yang bisa mencapai kesuksesan seperti Devoti. Beberapa bulan kemudian, Michelle berhasil menciptakan negara barunya yang ia beri nama Michelle. Negara ini mengadopsi banyak teknologi canggih yang serupa dengan Devoti, tetapi dengan beberapa penyesuaian untuk mencocokkan budaya dan lingkungan setempat. Negara Michelle tidak hanya menjadi salah satu negara termaju di dunia, tetapi juga menjalin hubungan erat dengan Devoti, menjadikannya keduanya sekutu yang sangat kuat. Oke, lanjut. Nanti aku mau makan dulu. Oke, baik. Oke guys, sekarang udah selesai aku makannya. Oke, lanjut aja lah. Woi, serangan dari Frontman, ancaman dari Horizon. Namun tidak semua orang senang dengan kemajuan Devoti dan Michelle. Pada 13 Mei 2024, sebuah serangan tak terduga menguncang Devoti saat Devoti tengah memantau bangunan gedung baru yang akan menjadi simbol kemajuan negara. Sebuah peluru besar meluncur dari langit dan menghantam gedung tersebut. Ledakan hebat menguncangkan tanah dan gedung itu hancur berkeping-keping. Devon yang berada di dekat lokasi ledakan langsung bertindak dengan menggunakan sayap mekanisnya. Devon menyelamatkan banyak orang dengan cara membawa mereka ke tempat yang aman, menjauh dari lokasi ledakan. Untung tidak ada korban jiwa. Meskipun serangan ini jelas menunjukkan bahwa Devon telah menjadi target, penyelidikan kemudian menunjukkan bahwa peluru tersebut berasal dari negara Wuhan. Negaranya selama ini diam-diam mengincar teknologi Devon. Provan merasa terancam dengan kemajuan Devoti dan berniat mengambil alih teknologi canggih tersebut. Mereka sudah berusaha beberapa kali untuk mencuri teknologi Devoti, tetapi selalu gagal. Kini mereka memutuskan untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Perang keempat hingga ke-6, pertempuran epik. Perang keempat, Provan memulai serangan dengan melancarkan serangan udara besar-besaran menggunakan drone tempur yang dipersenjatai dengan senjata canggih. Meski pasukan udara Provan yang sangat kuat, Devoti segera merespon dengan menggunakan teknologi pertahanan udara yang sangat canggih, termasuk drone otomatis yang dilengkapi dengan senjata laser. Dalam waktu 5 minggu, pasukan udara Provan berhasil dihancurkan. Perang kelima, Provan kemudian meluncurkan serangan biologis dengan menyebarkan virus yang dirancang untuk melemahkan sistem imun penduduk Devoti. Namun Devon dengan cepat mengembangkan sistem penyaring udara yang dapat mendeteksi dan menghancurkan virus tersebut. Perang ini berlangsung selama 7 minggu. Dan sekali lagi, Devon keluar sebagai pemenang. Perang ke-6, Provan mengarahkan seluruh pasukan mereka dan meluncurkan serangan total, termasuk dengan serangan darat, laut, dan udara. Devon memimpin serangan balik dengan menggunakan sayap mekanis yang dilengkapi dengan senjata canggih. Selama 4 bulan, pertempuran berlangsung sangat brutal. Namun pada akhirnya Devoti berhasil menghancurkan markas besar Provan dan memaksa mereka untuk menyerah. Oke, ini udah selesai untuk pertarungan antara Provan dan Devoti. Sekarang kita masuk yang baru, membangun semesta menciptakan dunia tanpa batas. Ini masih di bab yang sama ya. Setelah perang berakhir, Devon merasa bahwa meskipun Devoti telah mencapai banyak hal, masalah besar kini adalah jumlah penduduk yang terus berkembang pesat dengan lebih dari 6,6 miliar penduduk di Devoti. Oke, jangan bingung kenapa 6,6 miliar. Ini namanya juga fantasi. Meskipun negara ini memiliki teknologi yang sangat maju termasuk sistem pengolahan sumber daya yang sangat efisien, Devon tahu bahwa untuk benar-benar mengatasi tantangan jangka panjang, ia harus memikirkan solusi yang lebih besar. Bertahun-tahun bekerja untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi umat manusia, Devon merasa perlu membuka cakrawala yang lebih luas.
Ia merasa bahwa batas-batas dunia fisik yang ia kenal sudah tidak lagi cukup untuk menampung mimpi-mimpi yang tak terbatas dalam hatinya. Ia mulai berpikir untuk menciptakan semesta baru, sebuah alam semesta yang memungkinkan ia dan penduduk Daventry untuk berkembang tanpa batas. Kemudian universe baru. David menyadari bahwa untuk menciptakan semesta baru yang sesuai dengan visinya, ia harus terlebih dahulu membeli sebuah universe, sesuatu yang sangat ambisius bagi untuk ukuran negara sekelas Daventry. Ia mencari tahu di seluruh penjuru dunia dan akhirnya menemukan sebuah penawaran yang sangat menarik. Sebuah universe yang terdiri dari 15 triliun planet, semuanya dengan potensi yang tak terbatas. Namun untuk membeli universe, Devon membutuhkan biaya yang sangat besar, yang bahkan lebih besar dari seluruh kekayaan Daventry yang telah ia kumpulkan. Harga universe itu tersebut adalah 722 triliun. Itu nolnya ada 77. Bayangin berapa banyak uang yang dia keluarin. Jumlah yang begitu fantastis sehingga hanya sedikit orang yang bisa membayangkan. Tetapi Devon yang uangnya tidak terbatas berkat kekayaan teknologi dan sumber daya yang telah ia bangun ini bukan masalah besar. Ia langsung membeli universe itu, dan dengan begitu ia membuka gerbang menuju dimensi-dimensi baru yang tak terhitung jumlahnya. Namun Devon tahu bahwa membeli universe hanyalah langkah pertama menciptakan dunia baru yang benar-benar menyeluruh dan bermanfaat bagi semua kehidupan bukanlah hal yang mudah. Ini adalah tantangan besar. Devon memulai merencanakan proyek paling ambisius yang pernah ia lakukan, menciptakan dimensi dunia baru yang menakjubkan. Setelah memiliki universe tersebut, Devon mulai merancang dan menciptakan berbagai dimensi yang dapat memperkaya kehidupan penduduk Daventry dan membuat mereka merasa bebas, nyaman, dan diberdayakan. Setiap dimensi yang ia ciptakan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan yang beragam dari penduduknya. 1. Dimensi mobil. Dimensi pertama yang dapat membuat adalah dimensi mobil, sebuah dunia di mana segala sesuatu berbentuk kendaraan di sini. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh lingkungan sekitar juga terbuat dari kendaraan, baik itu mobil, pesawat, kapal, dan segala jenis alat transportasinya lainnya. Di dimensi mobil, setiap penduduk bisa menciptakan kendaraan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mobil itu bisa terbang, berjalan di air, bahkan merangkak di permukaan daratan yang paling kasar. Dimensi ini memungkinkan orang untuk berkeliling dunia dengan cara yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Teknologi sistem penggerak otomatis yang terintegrasi dengan teknologi AI, setiap kendaraan di dimensi mobil dapat langsung berjalan tanpa pengemudi. Penduduk bisa langsung menginstruksikan kendaraan untuk menuju tujuan tertentu dengan cara yang sangat efisien, tanpa takut akan kecelakaan atau keterlambatan. Dunia ini penuh dengan berbagai petualangan yang seru dan menawarkan kebebasan pergerakan yang tanpa batas. Dimensi Lego. Dimensi berikutnya yang dapat diciptakan adalah dimensi Lego. Tempat ini di mana segala sesuatu bisa dibangun, dimodifikasi, dan dihancurkan menggunakan potongan Lego di dunia ini. Setiap benda mulai dari bangunan hingga kendaraan, bahkan makhluk hidup bisa dibuat hanya dengan menyusun potongan-potongan Lego yang tak terhitung jumlahnya. Penduduk yang memasuki dimensi Lego memiliki kemampuan untuk membangun segala sesuatu hal sesuai dengan imajinasi mereka. Inilah dunia sangat menyenangkan bagi anak-anak dan orang dewasa. Tempat kreativitas menjadi kekuatan utama. Selain itu, dimensi Lego juga digunakan sebagai ruang eksperimen bagi ilmuwan, insinyur, dan para pengembang. Satu lagi yang ingin menciptakan desain baru, mereka dapat menguji ide-ide mereka dengan cepat dan mudah, tanpa khawatir tentang sumber daya yang terbatas atau biaya mereka yang tinggi. Dimensi musik. BTW ini dimensi musik aku terinspirasi dari Doraemon movie yang ke 2024 Symphony. Ya, lanjut. Dimensi musik adalah dimensi yang dibuat oleh Devon dengan tujuan untuk memperkenalkan Daventry pada keindahan harmoni suara. Dunia ini dipenuhi dengan melodi nada dan instrumen yang tak terhitung jumlah. Setiap elemen di dimensi musik ada udara yang mengalir hingga tanah yang diinjak menghasilkan suara, dan di sana setiap penduduk bisa menciptakan musik sesuai dengan keinginan mereka.
Namun lebih dari sekedar tempat untuk bersenang-senang, dimensi musik juga memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan individu Davidi dengan menentukan teknologi setiap individu bisa mengontrol dan memanipulasi suara untuk berbagai keperluan. Beberapa menggunakan musik untuk terapi, menyembuhkan atau bahkan untuk meningkatkan kinerja tubuh dan otak. Di sini musik menjadi alat yang sangat kuat untuk menyatukan orang-orang, menyampaikan pesan, dan bahkan mengubah kondisi fisik dan mental seseorang. Dimensi alam terbuka. Dimensi lainnya yang sangat penting adalah dimensi alam terbuka, tempat di mana alam liar dan ekosistem dapat berkembang tanpa batas. Di sini Devon menciptakan dunia dengan berbagai ekosistem yang bisa berkembang secara alami. Setiap jenis flora dan fauna memiliki habitatnya sendiri yang sesuai, menciptakan keseimbangan alam yang hampir sempurna di dimensi ini. Dimensi ini memberikan tempat bagi spesies yang hampir punah di dunia nyata untuk hidup kembali, dan juga menciptakan kesempatan bagi para ilmuwan untuk mempelajari cara-cara baru dan mengelola dan melestarikan alam. Menurut Davidi yang sering datang ke dimensi alam terbuka untuk belajar tentang keberlanjutan, konservasi, dan hubungan antara manusia dan alam. Mereka bisa mengamati ekosistem yang berkembang secara organik, mempelajari cara tanaman dan hewan berinteraksi, yang berkontribusi dalam menjaga keseimbangan dunia ini. Dimensi alam terbuka menjadi pusat riset dan pengembangan bagi para ilmuwan dan peneliti yang ingin menemukan cara-cara untuk melestarikan planet bumi. Kelima, dimensi pengalaman tanpa batas. Dimensi terakhir yang Devon buat adalah dimensi pengalaman tanpa batas, yang memungkinkan setiap penduduk untuk mengalami berbagai kehidupan, budaya, dan dunia baru. Dalam dimensi ini, orang-orang dapat menjalani kehidupan yang berbeda-beda dalam satu waktu, baik itu menjadi seorang petualangan di dunia fantasi, seorang menjelajah luar angkasa, atau bahkan menjelajah sejarah dan menjadi warga bagian dari peradaban yang telah lama hilang. Dimensi ini bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Setiap pengalaman yang dijalani dalam dimensi pengalaman tanpa batas memberikan pelajaran dan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Penduduk dapat menggunakan dimensi ini untuk mengasah keterampilannya, memperluas pengetahuan, dan memperkaya perspektif mereka terhadap dunia yang lebih luas. Menciptakan masa depan tanpa batas. Ini udah mau habis ya. Bagian terakhir. Menciptakan masa depan dengan tanpa batas dengan dimensi-dimensi yang tak hitung jumlahnya. Devon kini merasa bahwa ia telah berhasil menciptakan sebuah dunia baru yang benar-benar tanpa batas. Dan penduduk Davidi kini memiliki akses kehidupan yang lebih kaya, lebih beragam, dan lebih penuh makna. Mereka dapat mengeksplorasikan dunia dalam berbagai cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Pada tanggal 29 Februari 2006, dunia Davidi telah mencapai puncaknya. Semesta baru yang telah diciptakan oleh Devon bukan hanya semesta baru yang telah diciptakan oleh Devon bukan hanya memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi manusia, tapi juga membuka peluang dan mengeksplorasi dan petualangan yang tak terbatas. Devon merasa bahwa ia telah menciptakan sesuatu tempat di mana setiap individu dapat berkembang, berbagai, dan berinovasi, dan dengan begitu perjalanannya masih jauh dari selesai. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar, yang menantikan di setiap sudut semesta baru yang telah terbayangkan. Oke, bagian 2 tamat. Gimana nih? Untuk bagian 2 seru kan? Oke, jadi ya gitu. Ini baru awal, ini baru bagian 2. Ya, waktu bertemu dengan Michelle ini tak ganti, itu judulnya jadi Davidi dan Michelle, mimpi, perang, dan harapan. Habis itu nanti kita lanjut yang bagian 3 tapi di part 3. Oke, ini lumayan panjang, sekitar 1000. Yang tadi ini panjang banget, sekitar 2599 kata. Dan ini aku udah ada judul-judul bagian-bagian lainnya. Oke, ini agak spoiler ya. Nih, nih yang bagian 1 kabur dari rumah dan membuat Davidi.
Ini bagian 2. Ini yang tadi ya, melampaui batas, bangun semesta baru, bertemu dengan Michelle. Bagian 3, pelindung David dan Michelle. Bagian 4, buat 20 alat membuat semesta baru. Bagian 5, 6, 7, fokus. Ini gini. Dan masih banyak. Oke, ada spiral apa ini yang ini? Tuh. Kok balas sih? Nah lah. Oke guys, mungkin video kali ini cukup segini aja. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di cerita Devati yang selanjutnya, bagian 3. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan like.